Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori konstruktivistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Siti Puput Hermawati. Nama saya Siti Puput Hermawati akan mempresentasikan tentang pengertian dari teori konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kebebasan dan menggali pengetahuan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman. Dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, teknologi, atau hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Dalam proses pembelajarannya, teori ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa mereka sendiri untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Adapun tujuan dari teori ini, yang pertama, adanya motivasi untuk siswa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Dengan kata lain, siswa memiliki tanggung jawab terhadap belajar mereka. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari pertanyaannya itu sendiri. Hal ini supaya siswa dilatih untuk berpikir kritis. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep. Dengan kata lain, siswa dilatih untuk mengembangkan pemahamannya terhadap materi. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir mandiri. Dalam hal ini dikarenakan peran guru hanya sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Yang terakhir, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Artinya, dalam teori ini pengetahuan tidak dapat diberikan langsung dari guru kepada muridnya, kecuali dengan keaktifan muridnya untuk menalar atau memahami materinya tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Sarah Dania Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Dania Nabila, NPM 1921222012. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teori belajar konstruktivisme menurut Piaget. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori ini adalah sebagai fasilitator dan moderator. Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Nah, menurut Piaget terdiri dari 4 proses mengkonstruksi, di antaranya skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan ekuilibrasi. Baik teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan skemata dan asimilasi. Skemata yaitu sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Sebetulnya, sejak kecil anak itu sudah memiliki struktur kognitif yang dinamakan skema. Skema terbentuk karena pengalaman. Misalnya, anak sering bermain dengan kucing dan kelinci yang sama-sama berbulu putih. Karena keseringannya, ia dapat menangkap perbedaan dari keduanya, yaitu bahwa kucing berkaki 4 dan kelinci berkaki 2. Nah, akhirnya karena berkat pengalamannya itulah dalam struktur kognitif anak terbentuk skema tentang binatang berkaki 4 dan berkaki 2. Maka, semakin dewasa, semakin sempurnalah skema yang akan dimilikinya. Proses penyempurnaan skema dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Baik, selanjutnya teman-teman, asimilasi. Apa sih asimilasi? Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi,
konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi ini biasa dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklarifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Proses ini berjalan terus. Asimilasi tidak akan menyebabkan perubahan atau pergantian skemata, melainkan perkembangan skemata. Jadi, asimilasi ini adalah suatu proses individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru, pengertian orang itu berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, 2 proses mengkonstruksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Ilma Khairunisa Yohani, NPM 19212213 akan melanjutkan materi yang telah diterangkan oleh rekan saya sebelumnya tentang proses mengkonstruksi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Jean Piaget. Poin nomor 3 yaitu akomodasi. Akomodasi dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman yang baru. Pengalaman baru seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata yang telah dipunyai. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan demikian, orang akan mengadakan akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan keseimbangan itu. Sehingga cocok dengan rangsangan itu, maksud saya. Poin nomor 4, keseimbangan equilibrium. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi mekanisme. Mekanisme ini diajukan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir berikutnya. Sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Yang selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Ratu Manan 2004-45 mengemukakan bahwa karya Vygotsky didasarkan pada 2 ide utama. Yang pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Yang kedua, perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membentuk orang berpikir, berkomunikasi dan memecahkan masalah. Dengan demikian, perkembangan kognitif anak mensyaratkan sistem komunikasi budaya dan belajar menggunakan sistem-sistem ini untuk menyesuaikan proses-proses berpikir diri sendiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani Apriliani. Nama saya Rani Apriliani, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ilma Khairunisa. Menurut Slavin, ada 2 implikasi utama teori Vygotsky dalam pendidikan. Pertama, dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda, sehingga siswa dapat berinteraksi dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam daerah pengembangan terdekat atau proksimal masing-masing. Kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan perancahan atau scaffolding. Dengan scaffolding, semakin lama siswa semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Selanjutnya ada pengelolaan pembelajaran. Peserta didik melaksanakan aktivitas belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sejawat yang mempunyai kemampuan lebih. Interaksi sosial ini memicu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual peserta didik. Yang selanjutnya ada pemberian bimbingan. Menurut Vygotsky, tujuan belajar akan tercapai dengan belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari, tetapi tugas-tugasnya masih berada dalam daerah perkembangan terdekat mereka, yaitu tugas-tugas yang terletak di atas peringkat perkembangannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syarin Bunga Permata. Perkenalkan, nama saya Syarin Bunga Permata, NPM 1921-22028. Di sini saya akan memaparkan materi ciri-ciri dan prinsip-prinsip teori konstruktivistik.
Yang pertama ada ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme adalah yang pertama memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglihatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua ada menggalakkan soalan atau ide yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga ada penyokong pembelajaran secara kooperatif, mengambil kira sikap dan pembawaan murid. Yang keempat ada pengambilan kira dapatan, kajian bagaimana murid belajar sesuatu ide. Yang kelima ada menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. Dan yang keenam menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Yang ketujuh menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Selain itu, ada pula prinsip-prinsip teori konstruktivistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya sebuah pernyataan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Dan yang kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Dari semua itu, hanya ada satu prinsip yang paling penting, adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Tetapi seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan cara mengajak siswa agar menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru juga dapat memberikan tangga kepada siswa yang mana tangga itu nantinya dimaksudkan dapat membantu mereka mencapai tingkat penemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fidaria. Di sini saya akan menjelaskan materi proses belajar teori konstruktivistik. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas proses belajar dari pandangan teori belajar konstruktivistik dari aspek-aspek peserta didik, peran guru, sarana belajar, dan evaluasi hasil belajar. Yang pertama, proses belajar konstruktivistik. Proses belajar konstruktivistik berupa constructing of knowledge and skills within the individual in the complex network of increasing conceptual consistently, atau membangun pengetahuan dan keterampilan individu dalam lingkungan sosial dalam upaya peningkatan konseptual secara konsisten. Sehingga, dalam proses belajar, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Penerapan teori belajar konstruktivisme sering digunakan pada model pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving, pembelajaran menemukan atau discovery learning, dan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang kedua adalah peranan siswa. Dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa menjadi pusat kegiatan dan guru sebagai fasilitator. Karena belajar merupakan suatu proses pemaknaan dan pembentukan pengetahuan dari pengalaman secara konkret, aktivitas kolaboratif, refleksi, serta interpretasi yang harus dilakukan oleh siswa sendiri. Proses yang ketiga adalah peranan guru. Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator. Artinya, membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan mengontrol proses pengkonstruksian pengetahuan agar berjalan lancar.
Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya pada siswa, tetapi guru dituntut untuk memahami jalan pikiran atau cara pandang setiap siswa dalam belajar. Kunci peranan guru dalam proses belajar adalah pengendalian yang meliputi beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan dan bertindak. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian peserta didik dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Dan yang terakhir, mendukung dan memberikan kemudahan belajar agar peserta didik mempunyai peluang yang optimal. Proses yang keempat adalah sarana belajar. Sarana belajar adalah segala sesuatu seperti media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk membantu pembentukan dan pengembangan pengetahuan yang telah diperoleh agar mendapat pengetahuan yang maksimal. Yang kelima adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar yang menekankan pada keterampilan proses, baik individu maupun kelompok. Dengan cara ini, maka kita dapat mengetahui seberapa besar suatu pengetahuan telah dipahami oleh siswa. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Yang pertama, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi tentang fakta-fakta yang sudah ditetapkan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Yang kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikannya, ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Untuk yang selanjutnya yaitu guru bersama-sama murid mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Untuk yang terakhir, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah untuk dikelola. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminur Bani Amin dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentasi sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan menurut teori konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua yaitu kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Nah, selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali terjadi di dalam kelas. Seperti itu melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Nah, peran guru di sini hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu dikatakan juga bahwa pembelajaran yang memenuhi metode konstruktivis hendaknya memenuhi beberapa prinsip, yaitu yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruktivisme pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan mengkaitkan kepada kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai. Yang keempat yaitu memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. Yang keenam yaitu
pembelajaran menggunakan berbagai sarana. Yang ketujuh, melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu di sini kami telah membahas materi tentang pengertian yang pertama pengertian teori konstruktivistik, yang kedua yaitu teori belajar konstruktivisme Jean Piaget, yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme Vygotsky, yang keempat yaitu prinsip-prinsip teori konstruktivistik, yang kelima yaitu proses belajar konstruktivistik, yang keenam yaitu aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, dari penjelasan di atas kami menyimpulkan bahwa konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak adalah tujuan pendidikan dengan merancang kurikulum sedemikian rupa, dan diharapkan peserta didik dapat selalu aktif dan menemukan cara berbagai yang sesuai bagi dirinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.